Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan vaksinasi gotong royong menjadi simbol kerjasama pemerintah dan swasta dalam menyelesaikan pandemi. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kinerja perdagangan dan ekonomi Indonesia. Vaksinasi gotong royong merupakan bagian dari kearifan lokal dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal ini diungkapkan Mendak Lutfi dalam webinar dengan tema Tolong-menolong mendorong vaksinasi gotong royong yang digelar oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi kalau kita lihat, angkanya sudah jelas dari 273 juta rakyat Indonesia. Kalau kita untuk mendapatkan herd immunity 70%, artinya kita mesti menyuntik kira-kira 188 juta orang. Setelah dikurangi oleh comorbid dan orang-orang yang sudah terkena daripada COVID-19 ini, ketemu angka 181,5 juta orang. Jadi kalau satu orang mesti mendapatkan 2 dosis dari vaksinasi, artinya kita mesti mendapatkan 362 juta dosis vaksinasi. Nah, ditambah karena memang sistem daripada logistik kita, sistem daripada kelistrikan kita yang kadang-kadang belum stabil di banyak tempat, kita mesti mempunyai wastage atau perakiraan duga-duga kira-kira 15%, jadi totalnya 462 juta vaksin yang kita harus siapkan. Nah, semua itu insya Allah bisa kita penuhi sampai akhir kuartal pertama tahun 2022. Dan insya Allah pada ujung kuartal pertama tahun 2022, vaksin merah putih yang notulennya adalah vaksin asli buatan anak Indonesia ini akan bisa segera diproduksi. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian yang kita akan selesaikan, kita akan jelaskan, karena kita sadar bahwa tanpa pemutusnya mata rantai, dalam hal ini mesti dengan vaksinasi, kegiatan ekonomi nasional, kegiatan ekonomi dunia tidak bisa dikerjakan, dan makanya tidak bisa terjadi pertumbuhan ekonomi secara sustainable. Mendak mengungkapkan, tanpa putusnya mata rantai penyebaran COVID-19, kegiatan ekonomi Indonesia dan dunia tidak berjalan, sehingga diperlukan vaksinasi yang berkelanjutan. Namun jika sudah dilakukan vaksinasi tetap ada yang tertular, ini menunjukkan COVID-19 merupakan virus yang sangat unik. Diperlukan komitmen bersama dalam menghadapi pandemi. Mendak Lutfi menjelaskan, anatomi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi yaitu sebesar 58,96%. Konsumsi ini sangat erat kaitannya dengan keadaan ekonomi Indonesia. Untuk itu, agar dapat terus tumbuh, pemutus rantai penyebaran COVID-19 menjadi bagian yang penting. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang dari pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto, yaitu sebesar 31%. Setelah itu, konsumsi pemerintah sebesar 6,8%. Untuk pasar dalam negeri, pemerintah telah berupaya memperbaiki konsumsi. Pada kuartal pertama 2021, pemerintah telah menghapus pajak barang merah untuk kendaraan dengan kandungan produk dalam negeri hampir 70%. Pemerintah juga menghapus pajak barang mewah untuk properti. Mendak Lutfi mengungkapkan, jika dilihat dari negara tujuan ekspor, beberapa negara tujuan ekspor utama sudah menunjukkan perbaikan. Tiongkok misalnya, ekonomi di kuartal pertama 2021 tumbuh menggembirakan, sebesar 18%. Sementara Amerika Serikat juga sudah menunjukkan perbaikan yang luar biasa. Pada kuartal pertama menunjukkan pertumbuhan 0,4% dan diproyeksikan tumbuh 5,1% pada 2021. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menghadirkan program pertukaran mahasiswa merdeka bagi para mahasiswa di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk membuka ruang pertemuan bagi mahasiswa untuk berjumpa, bercerita, dan berbagi. Ditargetkan 20.000 mahasiswa yang lolos seleksi akan mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Lebih lanjut, Menteri Nadiem mengimbau para mahasiswa untuk mendaftar program akan dibuka mulai tanggal 14 sampai dengan 27 Juni 2021 melalui laman pertukaran mahasiswa merdeka. Untuk itulah Kemendikbudristek menghadirkan program pertukaran mahasiswa merdeka bagi teman-teman mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia. Program ini bertujuan membuka ruang-ruang pertemuan bagi kalian semua untuk berjumpa, bercerita, dan berbagi. Kemudian dari pertemuan dan perkenalan tersebut, kalian akan bersama-sama belajar menghargai perbedaan dan merayakan keberagaman. Dan semua itu kalian lakukan sambil mengikuti perkuliahan. Selama mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka, kalian akan mendapatkan begitu banyak pengalaman yang berharga. 1. Bertukar tempat ke pulau atau daerah lain di Indonesia. 2.
bertemu sahabat-sahabat baru, memperluas jaringan dengan puluhan ribu mahasiswa dari 288 perguruan tinggi yang sudah mendaftar. 3. Berkuliah tatap muka dengan teman-teman mahasiswa di tempat tujuan pertukaran mahasiswa. 4. Berkuliah secara daring untuk mengikuti 5.000 mata kuliah yang ditawarkan ratusan perguruan tinggi, dan 5. Mengikuti kegiatan eksplorasi keragaman daerah setiap minggunya. Selain itu, saya juga berharap teman-teman yang mengikuti program ini dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di kampus yang menjadi tujuan pertukaran mahasiswa agar perkuliahan bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Teman-teman mahasiswa, meskipun program pertukaran mahasiswa Merdeka ini berlangsung hanya 1 semester, tapi saya yakin pelajaran dan pengalaman yang kalian peroleh akan bermakna seumur hidup. Ditambahkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nizam, melalui program ini, para mahasiswa bisa merasakan belajar di universitas lain. Misalkan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo bisa merasakan belajar di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Menteri Nadiem melanjutkan, sebagaimana makna yang tertuang dalam Pancasila dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia kuat dan tangguh karena persatuan dalam keberagaman. Maka kita sebagai generasi muda yang akan menentukan masa depan bangsa, punya tugas menjaga kekuatan dan ketangguhan itu. Dengan program ini, menjadi peluang bagi mahasiswa memperluas jaringan dengan puluhan ribu mahasiswa dari 288 perguruan tinggi yang sudah mendaftar. Kemudian dengan berkuliah tatap muka terbatas di tempat tujuan, maka mahasiswa dapat mengeksplorasi keragaman daerah sekaligus berkuliah secara daring untuk mengikuti 5.000 mata kuliah yang ditawarkan ratusan perguruan tinggi. Pada kesempatan ini, Dirjen Nizam juga menjelaskan, melalui pertukaran mahasiswa Merdeka, selain mahasiswa belajar perkuliahan, mendapat sistem kredit semester maksimal 20 SKS di perguruan tinggi mitra. Juga akan mendapatkan program pengayaan yang disiapkan oleh ribuan dosen yang berdedikasi penuh untuk membangun soft skills, kompetensi, dan semangat kebersamaan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Dwi Larso mengatakan bahwa di era globalisasi ini, lokalitas menemukan maknanya. Oleh karena itu, ia yakin bahwa keberagaman merupakan sumber kreativitas, inovasi, dan keunggulan. Mulai tahun 2021, LPDP tidak hanya mendukung program S2 dan S3, tetapi juga program S1 termasuk pendidikan vokasi dan kampus merdeka. Pihaknya menyadari bahwa program pertukaran mahasiswa Merdeka adalah program yang ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan, skills, dan attitude. Tim Eljan Media melaporkan.